Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Perkenalkan, nama saya Eka Fitrianingsih. Saya calon guru penggerak Kabupaten Aceh Barat Daya, Angkatan 7. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih beranggapan bahwa peserta didik saya itu adalah kertas kosong, di mana saya mengisi kegiatan pembelajaran yang lebih berpusat pada guru. Saya juga menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tidak memperhatikan kebutuhan peserta didik. Dan di dalam kelas saya tidak ada membuat kesepakatan belajar sebelum pembelajaran dimulai, dan saya masih memberikan hukuman jika peserta didik tidak membuat tugas. Kemudian saya menginginkan pada saat proses pembelajaran, peserta didik selalu duduk rapi, tertib, dan diam, serta memandang saya yang mengajar. Dalam pembelajaran, saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses belajar siswa. Sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai, dan tidak menutup kemungkinan saya meremehkan kemampuan anak yang nilainya rendah, sehingga anak tidak berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian saya belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu adalah memerdekakan, pendidikan itu menuntun, dan pendidikan itu pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, apa saja pengertian dari pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Kemudian, pendidikan yang menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah atau ciri khas yang melekat pada diri masing-masing individu. Kemudian kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Dan saya pelajari hal ini pada modul 1.1, dan ada perubahan pada konsep pengajaran saya setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yakni sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan, melainkan memberi tuntunan agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batin. Saya menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi pada dirinya. Dalam sistem Among, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidik sebagai Tut Huri Handayani berperan menuntun,
mengasuh dan membimbing anak sesuai dengan kodratnya, agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Kemudian, yang segera saya terapkan di kelas saya, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menciptakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, pengalaman langsung, dan proses pembelajaran yang menjadi patokan utama dalam pelaksanaannya. Lebih menekankan pada pengalaman peserta didik langsung dan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.